Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait saham-saham yang telah memberikan return sampai dengan 100% bahkan lebih, tidak mencapai waktu setahun. Di pasar modal Indonesia sendiri dapat dipastikan tiap tahun pasti ada saham-saham yang menghasilkan kepada investor capital gain sampai 100% bahkan lebih, atau yang biasa disebut oleh investor keuntungan beggar dari suatu perusahaan, di mana investor mencatatkan keuntungan 100% capital gain dari saham yang dibelinya dalam kurun waktu tidak mencapai 1 tahun. Nah, kalau kita kembali ke masa yang lalu, kita akan cross-check saham-saham apa saja yang dahulu pernah berjaya dan memberikan capital gain dan keuntungan bagi investor yang sangat besar. Bahkan keuntungan tersebut capital gain sampai 100% lebih hanya dalam kurun waktu tidak sampai 1 tahun. Kita akan kembali kepada tahun 2018. Nah, di sini kita lihat kita sudah kumpulkan data-data beberapa perusahaan. Kita hanya ambil beberapa saja perusahaan yang menghasilkan profit beggar, bahkan multi beggar pada tahun yang bersangkutan. Walaupun ada beberapa lain perusahaan yang menghasilkan 100% ke atas capital gain, namun kami di sini pilih beberapa karena kami mempertimbangkan likuiditas dari suatu perusahaan juga. Dan di sini kita paparkan, kita kembali tahun 2018. Di sini kita bisa lihat data beberapa perusahaan menghasilkan return on investment atau capital gain di atas 100%. Di sini tahun 2018 ada INKP di sini. Kita juga sertakan periodnya, yaitu di November 2017 sampai dengan Mei 2018. Nah, kalau kita lihat waktu November 2017 INKP sempat di harga 5.500 dan di 2018 sendiri di bulan Mei-nya mencapai angka 18.000. Ada return on investment 227%. Nah, peningkatan return on investment yang sangat besar tersebut bukan tanpa sebab, karena memang pada saat itu INKP harga sahamnya cenderung untuk undervalue dan juga terjadi perbaikan dari sisi kinerja keuangan dan fundamental perusahaan yang menyebabkan harga saham pada waktu itu meledak sangat signifikan. Lalu ada juga PTSN, yaitu di periode Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018. Dari harga Rp120 menjadi Rp725 di akhir tahun 2018. Dengan return on investment yang mencatatkan 504%, karena pada saat itu memang PTSN atau PT Sat Nusa Persada ini memiliki perbaikan dan perkembangan dari kinerja fundamental keuangannya. Lalu juga ada INDR, PT Indorama, yang bergerak dalam sektor tekstil, di mana PT INDR sendiri dilihat pada April 2018 sampai dengan Juni 2018 dari yang Rp1.400 harga per lembar sahamnya menjadi Rp10.000, sehingga investor yang berinvestasi mulai April 2018 sampai dengan Juni 2018 pada waktu itu sudah mencatatkan keuntungan capital gain 614% atau 6 kali lipat dari INDR. Bukan tanpa sebab, karena pada saat itu INDR adalah perusahaan yang dimana bisa dikategorikan sedang undervalue, dan pada saat itu kinerjanya memang sangat-sangat baik pada tahun 2018. Sehingga capital gain yang diperoleh investor juga sangat besar pada waktu itu. Lalu kita maju ke tahun 2019. Nah, di sini juga ada beberapa perusahaan yang mencatatkan keuntungan capital gain di atas 100%. Di sini kita ambil ada 3 perusahaan, yaitu pada saat itu ada Cleo, PT Sariguna Prima Tirta, yang bergerak dalam sektor air minum dalam kemasan, yang dimana pada April 2019 sampai Agustus 2019 hanya dalam rentang waktu yang sangat singkat dari yang harga Rp300 menjadi Rp660, sehingga ada return on investment 120% hanya dalam kurun waktu bahkan tidak sampai 6 bulan. Lalu yang kedua ada BTPS, Bank BTPN Syariah,
Nah, di sini bisa kita lihat dari April 2019 sampai akhir tahun 2019 dari yang harga 2.200 mencapai 4.500 dengan keuntungan capital gain 105% yang ditorehkan oleh investor. Bukan tanpa sebab karena pada saat itu memang kinerja keuangan dari perusahaan ini juga sangat-sangat baik. Lalu juga ada yang ketiga ada BRPT, PT Barito Pacific, ya, perusahaan yang bergerak dalam sektor petrokimia, yang dimana pada Juni 2019 sampai Desember 2019 pada saat itu yang harganya dari 700 menjadi 1.500, sehingga investor yang pada saat itu berinvestasi di perusahaan ini sudah mencatatkan keuntungan 114%. Nah, dari ketiga ini bisa kita lihat pada saat itu dari Cleo, BTPS, BRPT, kalau kita lihat atau kita throwback pada waktu itu, kalau kita cek kembali dari fundamental dan laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan ini, memang sangat-sangat baik secara pertumbuhan dan perkembangannya. Dan juga pada saat itu terjadi kenaikan yang sangat signifikan di kinerja keuangan yang menyebabkan harga saham dari ketiga perusahaan ini juga naik sangat signifikan. Nah, lalu kita maju ke tahun 2020. Nah, di tahun 2020 ini adalah awal mula pandemi COVID-19, di mana ada suatu penyakit yang menyerang suatu negara sehingga berimbas kepada Indonesia yang menyebabkan penyakit tersebut sangat menular serta memberikan efek samping juga ke perekonomian dan juga pasar modal Indonesia, di mana mobilitas dari masyarakat sudah mulai dibatasi dan sangat minimnya mobilitas menyebabkan perekonomian sedikit terhenti pada waktu tahun 2020 ini. Namun, walaupun di tahun 2020 sempat terjadi penurunan yang sangat tajam di harga saham perusahaan, namun setelah itu terjadi pembalikan arah, bahkan pembalikan arah yang dimanfaatkan oleh segelintir investor untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena setelah penurunan yang sangat tajam, investor dapat membeli suatu saham dari harga yang sangat murah, sehingga ketika kembali ke masa recovery, harga saham tersebut kembali ke harga awalnya. Sehingga beberapa investor pada tahun ini pasti banyak menorehkan keuntungan di pasar saham karena terjadi rebound dari penurunan harga yang sangat dalam pada tahun 2020 ini. Berikut ada beberapa saham pada tahun 2020 yang sempat menjadi perbincangan dan telah mencatatkan keuntungan capital gain di atas 100% pada tahun tersebut. Di sini kita ambil 5 yang dimulai dari Breeze, yang pada saat itu Breeze ada isu merger, di mana Breeze ini awalnya adalah belum ada nama Breeze. Awalnya PT Breeze ini adalah hasil merger dari ketiga bank, yaitu PT Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah, sehingga dileburkan menjadi satu menjadi BRIS. Nah, saat ini BRIS yaitu PT Bank Syariah Indonesia namanya, yang pada tahun 2020 sempat mencatatkan keuntungan multi-bagger, di mana pada Agustus 2020 sampai Desember 2020 yang awalnya harga saham 500 karena ada isu merger dan memang terjadi merger, dan di akhir tahun 2020 harga sahamnya menjadi 2.100, sehingga investor pada saat itu mencatatkan keuntungan 3 kali lipat, 320% pada tahun tersebut ketika berinvestasi di perusahaan ini. Lalu yang kedua ada KF atau PT Kimia Farma Tbk, yang pada saat itu memang adalah perusahaan yang dicari-cari oleh investor. Karena apa? Ini erat kaitannya dengan pandemi COVID-19, yang dimana penyakit yang sangat mudah menular dan dibutuhkan obat-obatan untuk menjaga daya tahan tubuh dari masyarakat. Sehingga KF sendiri adalah pilihan bagi beberapa investor untuk berinvestasi, di mana orang-orang sudah mencari obat-obatan karena terjadi suatu pandemi penyakit. Orang-orang berbondong untuk mencari pengobatan dan obat-obatan, dan di saat itulah PT Kimia Farma yang di tahun Agustus 2020 sampai Januari 2021 pada saat itu dari yang harga 2.500 sampai menjadi 6.500, sehingga investor yang berinvestasi pada perusahaan pada waktu tersebut sudah mencatatkan keuntungan 160%.
Lalu yang ketiga juga ada PT dengan kode saham IRRA atau PT IRA ini sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan alat kesehatan atau APD yang pada saat itu dicari-cari oleh orang-orang karena pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, dikarenakan orang-orang mencari APD alat kesehatan untuk melindungi dari virus berbahaya tersebut dan menyebabkan saham IRA waktu itu naik, terjadi kenaikan penjualan sehingga menyebabkan laba bersihnya pada saat itu juga naik sangat signifikan yang juga menyebabkan harga sahamnya naik sangat signifikan yang dari Rp900 di November 2020 sampai Januari 2021 menjadi 4.100 hanya dalam waktu 3 bulan. Return on investment yang dicatatkan oleh investor 356%. Lalu yang keempat ada PT Antam, PT Aneka Tambang, yang dimana pada saat itu juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan di harga sahamnya. Karena apa? Karena pada saat itu bisa dibilang menjadi bagian dari krisis ekonomi yang menyebabkan harga saham Antam naik sangat signifikan disebabkan karena Antam sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam pertambangan emas, di mana emas pada saat itu sangat dicari-cari dan harganya naik sangat signifikan yang pada saat itu menyebabkan harga dari laba bersih Antam juga sangat tinggi yang menyebabkan keuntungan yang ditorehkan Antam pada waktu itu juga sangat tinggi yang menyebabkan harga saham Antam naik hampir 3 kali lipat dari Rp800 menjadi Rp3.300 per lembar sahamnya pada saat itu, yang dimana investor sudah mendulang keuntungan 3 kali lipat pada waktu itu karena pada saat itu emas dianggap sebagai safe haven sehingga orang-orang berbondong untuk mencari emas sehingga harga emas naik sehingga keuntungan Antam juga naik yang menyebabkan akhirnya harga saham Antam juga naik. Lalu yang kelima ada ISAT yaitu PT Indosat di sini pada saat itu di mana mobilitas sudah sangat dibatasi sehingga masyarakat sulit untuk bertatap muka langsung sehingga pada saat itu ISAT menjadi pilihan bagi investor karena apa? Butuh untuk berkomunikasi di mana ISAT sendiri adalah perusahaan yang memberi layanan telekomunikasi. Pada saat itu masyarakat butuh terkait komunikasi karena sulit untuk bertatap muka langsung. Nah, pada saat itu juga dilihat dari keuntungan yang ditorehkan oleh ISAT sendiri, penjualan serta keuntungannya juga naik sangat signifikan, sehingga menyebabkan ISAT pada waktu itu juga mendulang keuntungan yang dimana harga sahamnya mencatatkan capital gain sampai 150% dari Oktober 2020 sampai Januari 2021. Hanya dalam kurun waktu tidak sampai 5 bulan. Lalu kita lanjut ke tahun 2021. 2021 ini sendiri pandemi Covid masih terjadi, bahkan bisa semakin parah. Di mana pada tahun 2021 pandemi kedatangan yaitu varian Delta, di mana varian ini cukup berbahaya. Bukan semakin membaik, ternyata pandemi Covid malah semakin parah pada tahun 2021 ini dan sempat diadakan PPKM darurat yang diarahkan oleh pemerintah yang menyebabkan masyarakat tidak bisa keluar rumah dalam kurun waktu tertentu. Dan pada saat ini ada beberapa saham perusahaan yang malah menaikkan terjadi kenaikan dalam penjualan serta harga sahamnya juga naik. Yang di sini ada Temas yaitu PT Temas Tbk di mana perusahaan ini bergerak dalam sektor logistik. Pada saat itu Temas mendulang keuntungan karena logistik pada saat itu menjadi sangat kencang arusnya karena masyarakat sulit untuk bertatap muka langsung sehingga masyarakat mengandalkan sektor logistik dan pengantaran. Begitu juga dengan saham ASA di sini kita lihat PT Adi Sarana Armada. Walaupun perusahaan ini jasanya dalam penyewaan mobil dan mobil pada saat itu juga mobilitas sangat terbatas. Namun ASA memiliki perusahaan yaitu dengan merek antar aja, di mana dengan merek ini masyarakat bisa melakukan pengantaran tanpa bertatapan langsung dan itu dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat untuk menggunakan jasa dari PT Adi Sarana Armada. Nah, kita balik ke TMAS dan ASA ini sama-sama bergerak dalam sektor pengantaran pada intinya. Di mana Temas pada saat itu
mencatatkan laba bersih yang sangat-sangat naik signifikan di tahun itu, yang menyebabkan return on investment yang dicatatkan saat itu juga sangat besar, yaitu sampai 533%. Padahal hanya dari Agustus 2022 sampai dengan Januari 2022, belum mencapai 1 tahun, tapi capital gain yang dicatatkan sudah mencapai 533%. Wow. Lalu di Asa sendiri juga pada saat itu bisa dibilang juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Perusahaan ini kenaikan sangat signifikan tidak hanya karena kinerja keuangan yang membaik, namun pada saat itu memang PT Adisarana Armada juga bisa dibilang kategori perusahaan yang sedang undervalue, di mana harga sahamnya tidak sesuai dengan harga wajar, bahkan di bawah harga wajar dari perusahaan, yang menyebabkan perusahaan pada saat itu diapresiasi pasar sehingga bisa menghasilkan return on investment 264%. Lalu yang perusahaan ketiga ada MSCN. Ini adalah anak usaha dari MNC Group, di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang digital, termasuk production house, manajemen talent, itulah layanan yang diberikan oleh MSCN. Nah, MSCN juga mendulang keuntungan yang sangat besar karena pada saat itu laba bersih dari perusahaan juga naik sangat signifikan disertai penjualannya. Dan yang menyebabkan pada saat itu keuntungan dari perusahaan juga sangat-sangat besar, yang awalnya dari harga Rp500 bisa mencapai Rp6.000, sehingga ada capital gain 1.100% atau 11 kali lipat yang ditorehkan investor apabila berinvestasi pada waktu-waktu tersebut. Lalu perusahaan keempat ada ISSP, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang memiliki bisnis untuk produksi pipa baja. Dan pada saat periode itu juga, perusahaan ini mencatatkan keuntungan yang sangat baik dan juga laba bersih naik sangat signifikan, yang menyebabkan harga saham perusahaan juga naik sangat signifikan. Di mana pada Mei 2021 sampai November 2021 ada return on investment atau capital gain 150% yang dicatatkan oleh perusahaan ini. Lalu ada juga DMMX. Ini adalah perusahaan yang masuk kategori perusahaan yang berkutat dalam sektor teknologi digital, di mana pada saat itu DMMX memang mengalami kinerja sangat baik pada tahun 2021 karena apa-apa saat itu serba digital, karena sulitnya bertatap muka langsung, semua kegiatan hampir berkaitan erat dengan digitalisasi. Oleh karena itu, DMMX kecipratan terkait hal tersebut sehingga harga saham dan laba bersihnya penjualan saat itu juga naik sangat signifikan. Dan pada saat itu harga saham juga naik sangat signifikan, bahkan mencapai 100% lebih. Kalau kita lihat di sini return on investment yang dicatatkan yaitu sampai 433%. Tidak sampai 6 bulan bahkan. Lalu kita maju ke tahun 2022, di mana di sini pandemi COVID-19 mulai mereda, dan di sini bisa dibilang adalah era sektor energi, di mana saham-saham yang berkutat dalam sektor energi mendulang keuntungan yang sangat banyak pada tahun 2022 ini. Kita bisa lihat di sini ada beberapa perusahaan, yaitu ada perusahaan Raja, PT Bayan Resource, PT Medco, lalu ada NICL atau PT Pamineral. Ini adalah perusahaan-perusahaan teknologi semua, di mana pada tahun 2022 bisa dibilang adalah eranya energi, di mana perusahaan-perusahaan yang berkutat dalam sektor energi mendulang kenaikan harga saham yang sangat tinggi dikarenakan adanya krisis energi di luar, yang menyebabkan krisis tersebut menaikkan harga-harga beberapa komoditas energi, yang menyebabkan keuntungan sendiri bagi bangsa Indonesia serta perusahaan-perusahaannya karena dapat mengekspor energi dengan harga sangat mahal ke luar negeri, yang menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut mencatatkan laba bersih sangat besar serta harga saham yang juga sangat tinggi pada saat itu. Di sini ada PT dengan kode saham Raja, yaitu di mana perusahaan ini ada perusahaan yang bergerak dalam sektor distribusi gas. Lalu juga ada PT Bayan Resource, perusahaan sektor pertambangan batu bara yang pada saat itu juga mendulang keuntungan di tahun 2022 dengan return on investment yang dicatatkan 223% dari Agustus 2022 sampai Desember 2022. Lalu ada PT Medco, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan minyak, yang dimana juga mendulang keuntungan yang pada saat itu
harga minyak juga naik sangat signifikan yang menyebabkan ada kenaikan harga saham di Medco. Lalu tidak ketinggalan juga di sektor nikel. Nah, NICL, di mana NICL adalah layanan perusahaan yang memproduksi nikel melalui anak-anak usahanya, yang di mana juga kecepatan keuntungan yang menyebabkan harga saham dari perusahaan ini naik sangat signifikan pada tahun 2022 yang lalu. Nah, itu tadi beberapa data dari tahun-tahun lalu, beberapa perusahaan yang telah mencatatkan keuntungan 100%, tidak hanya 100%, bahkan lebih dari 100%, tidak sampai kurun waktu 1 tahun. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada investor-investor yang pada tahun tersebut sudah memanfaatkan momentum-momentum tersebut, dan selamat. Semoga keuntungan-keuntungan tersebut bisa berlanjut sampai ke tahun-tahun yang akan datang. Nah, lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari masa lalu tersebut? Kalau pelajaran yang bisa dipetik adalah di mana uh, pasar saham Indonesia adalah suatu kesempatan bagi seorang untuk berinvestasi secara aman serta mendulang keuntungan yang sangat tinggi juga. Karena apa? Di saham sendiri tidak ada batasan keuntungan. Hal tersebut bergantung kepada kemampuan analisa dan kemampuan pengelolaan dana yang dilakukan oleh tiap investor. Nah, dan juga pelajaran lagi yang bisa dipetik adalah tiap tahun pasti ada perusahaan yang memberikan capital gain 100% lebih kepada investor. Bahkan perusahaan tersebut tidak hanya satu dua, bahkan bisa mencapai belasan, dan keuntungan capital gain yang ditorehkan itu bisa mencatatkan 100% lebih, tidak sampai kurun waktu 1 tahun. Dan tentu hal tersebut membutuhkan kejelian dari investor serta kemampuan analisa yang cukup mumpuni untuk memilih saham-saham perusahaan yang berpotensi untuk menghasilkan return on investment 100% ke atas. Dan itu perlu dibutuhkan pengalaman serta pembelajaran untuk bisa mencapai ke level tersebut. Dan di tahun 2023 ini, apakah ada perusahaan yang memberikan return 100% atau bahkan lebih di tahun 2023 ini? Dan saya pastikan itu pasti ada, Bapak dan Ibu sekalian. Tinggal bagaimana kita melihat dan menganalisa terkait sisi keuangan, aksi korporasi, dan juga sentimen serta prospek dari bisnis perusahaan. Di tahun 2023 ini sudah ada muncul beberapa saham yang sudah memberikan capital gain 100% lebih. Nah, saham-saham apa saja tersebut? Nanti kita akan update di video-video yang akan datang. Bisa ditunggu Bapak dan Ibu sekalian terkait saham-saham perusahaan yang menghasilkan return beggar bahkan multi-bagger atau return 100% lebih, tidak hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Dan pasti banyak orang-orang di luar sana memanfaatkan momen tersebut, dan orang-orang di sana pasti banyak yang sudah menghasilkan keuntungan yang sangat besar di pasar saham. Tentu hal tersebut bukan hal yang sangat mudah karena dibutuhkan pengalaman serta pembelajaran serta kemampuan analisa yang baik dari tiap investor. Semakin baik analisa, semakin tinggi ilmu seseorang, maka keuntungan akan mengikutinya. Maka keuntungan yang didapat orang tersebut juga akan cenderung semakin tinggi. Begitulah realita di pasar saham Indonesia. Nah, untuk Bapak dan Ibu di sini yang ingin memulai untuk berinvestasi, tidak ada kata terlambat untuk berinvestasi karena di tiap tahun pasti ada saham-saham yang selalu diuntungkan. Walaupun kondisi apapun yang terjadi, pasti ada beberapa sektor serta perusahaan yang diuntungkan. Dan pasti ada beberapa perusahaan yang menghasilkan return 100% ke atas atau return profit beggar di tiap tahunnya, itu pasti ada. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mulai belajar atau mulai untuk membuka akun saham, di sini bisa kita bantu melalui investment spesialis dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia.
bisa hubungi langsung nomor 088163870081. Di sini kita juga nanti akan memberikan insight-insight, berita, informasi, serta rekomendasi melalui grup yang sudah kami buat. Dan untuk konsultasi nanti juga bisa free konsultasi 24 jam terkait investasi di pasar modal Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.